Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian Rasulullah di dalam urusan ibadah keluarga menantu beliau. Jadi ini penting juga. Ya, mertua ngajak menantu mengaji, sholat, ya, dakwah dan sebagainya. Jadi Rasulullah menemui Sayyidina Ali dan Fatimah pada suatu malam dan beliau membangunkan untuk sholat. Dibangunin sholat tahajud, untuk sholat tahajud. Ini mungkin yang kita agak nggak enak mungkin ya ke orang lain. Ini ke menantu sendiri. Setelah itu beliau sholat untuk beberapa saat hingga ketika beliau mendengar bahwasanya di biliknya Sayyidina Ali dan Fatimah itu tidak ada tanda-tanda sesuatu pun, ya, masih tidur, maka beliau kembali untuk membangunkan Sayyidina Ali. Bangunlah kalian untuk sholat malam, sholat tahajud. Maka kata Sayyidina Ali, aku pun duduk sambil mengucek mataku. Jadi bangun ya, sambil ini mata, kemudian beliau mengatakan, demi Allah, inna wallahi ma nusalli illa ma kutiba lana. Kami tidak menunaikan selain sholat yang diwajibkan Allah kepada kami. Ya. Innama anfusuna biyadillah. Sesungguhnya jiwa kami itu di tangan Allah Ta'ala. Fa idza syaa ayya ba'atsana ba'atsana. Kalau Allah mau membangunkan kami, niscaya Dia membangunkan kami. Ini jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dibangunkan oleh Nabi, jawabannya begini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak maksa, karena ini sholat tahajud ya sunnah. Beliau meninggalkan tempat itu sambil menepuk paha beliau, ya mungkin agak kalau di dalam penjelasan Imam An-Nawawi menunjukkan ta'ajub, heran. Kemudian beliau mengatakan, ma nusalli illa ma kataballahu lana. Ya. Kami tidak menunaikan sholat ya, selain yang diwajibkan kepada kami. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Adalah manusia itu memang makhluk yang paling sering membantah. Ini di dalam Sunan An-Nasa'i riwayat ini ya. Apa maksudnya di situ? Maksudnya Imam Ali yang mengatakan tadi itu, yang kalau Allah kehendaki ya kami ini ya bangun aja. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yuridu bidzalika al-i'tizar an adamil qiyam. Yang maksudnya Sayyidina Ali itu ya minta maaf untuk tidak melakukan sholat malam itu. Wa anna naima ghairu mukallaf. Orang yang tidur itu kan enggak terkena taklif. Jadi enggak apa-apa. Tidur enggak terkena taklif hukum. Fa inna ruhahu biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidur itu kan ruhnya itu ada di tangan Allah Ta'ala. Jadi Allah yang memegang roh manusia saat manusia itu tidur dan nanti dikembalikan. Fa in aradallahu subhanahu wa ta'ala, kalau Allah menginginkan untuk dibangunkan ya fa in aradallahu iqadahu aiqadahu. Maka kalau Allah ingin membangunkan ya dikembalikan itu rohnya. Ini kata Imam Ali bin Abi Thalib. Ini bukan berarti jadi kalau gitu bagus nggak usah sholat tahajud ya, karena ngikuti Ali. Enggak, Ali ini dalam satu riwayat ini beliau ini ahli sholat malam sebetulnya. Cuma namanya ahli ibadah itu ya kadang-kadang sekali-kali bisa begini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini pelajaran dari keluarga Sayyidina Ali ya, yang bisa kita petik. Pertama, tadi perhatian terhadap urusan akhirat itu tetap harus senantiasa dijadikan prioritas. Jadi kalau tadi urusan pembantu, Rasul kasih solusinya amalan akhirat. Yang kedua ini
dibangunin juga untuk sholat tahajud. Kalau kita mungkin ke menantu kita, kalau sudah punya menantu atau kita sebagai menantu, ya kalau bisa dicontoh Rasulullah ini. Bangunin menantu. Kalau kita sebagai menantu, bangunin mertua. Asal tidak menimbulkan percekcokan aja. Banguninnya ya ndak usah seperti Nabi mungkin ya, cukup kita bangun sendiri, mungkin agak ada bunyi-bunyi kan bisa. Tapi memang ini ada ikhtilaf ya, di sebagian para ulama itu ada yang tidak suka bangunin karena maunya itu nggak ada yang tahu kalau dia itu sholat malam, sehingga bahkan yang nggak suka seolah-olah dia bangunin orang. Itu beda pendapat. Kemudian yang berikutnya ini terkait rumah tangga Sayyidina Ali. Ini adalah keluarga yang penuh berkah ya, dan dibersihkan dari kehinaan. Ini terkait di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab itu ya, yang Allah katakan, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Oleh sebab itu kewajiban bagi kaum muslimin itu adalah memang untuk memuliakan ahlul bait. Siapa ahlul bait itu? Itu ada ahlul bait dari sisi nasab, yakni orang-orang dari ya keturunan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah ya, Az-Zahra ini. Itu dari sisi nasab. Kemudian dari sisi ketakwaan, makanya kayak Salman itu kata Rasulullah, Salman min ahli baiti. Salman itu dari ahlul baitku ya, bukan dari sisi nasab tapi dari sisi ketakwaan. Insya Allah orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah masuk dalam kategori ini, tapi bukan sisi nasabnya.